Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesiaku, selamat berkarya masih di C2 Speed. Tentunya ya, malam hari ini jangan lupa di subscribe dulu ya sebelum kita mulai, karena subscribe itu gratis ya. Biar kalian jadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini ya. Di channel ini kita menyajikan beberapa konten-konten yang insya Allah bermanfaat ya menurut saya, mulai dari bore up, mulai dari modifikasi, bubut membubut, sampai penyetingan, sampai test run, dan ya seputar balap juga, dan juga banyak sekali konten-konten lainnya yang sangat-sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut. Malam hari ini kita akan membahas beberapa trik dan tips ya, bagaimana cara meringkas kabel bodi untuk motor Astrea dengan pengapian Yamaha Mio ya. Untuk konten malam ini kita akan membahasnya dari nol ya, makanya jangan di skip ya, biar kalian yang nonton bisa memahaminya dengan baik dan benar ya, supaya tidak salah kaprah. Kita akan memulai dari teorinya sampai ke pembuatan jalur-jalur yang akan kita bahas malam ini ya. Pembahasan malam ini kita mulai dari spool ya, kita mulai dari spool, terus ke pulser, CDI, kiprok ataupun regulator, coil, dan berakhir di busi ya. Nah, ini gambaran teorinya, dan nanti kita akan buatkan juga gambaran dalam skema kabelnya juga ya. Kalian tinggal nonton, pahami, lalu praktek. Gitu aja sih sebetulnya, sangat simpel sekali ya. Nah, kita sajikan sedetail mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama-tama di sini ada spool ya. Di bagian ini ada spool. Ini ceritanya spool Yamaha Mio ya. Yamaha Mio. Ya. Mohon maaf karena aksaranya hancur sekali ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa kebaca ya, walaupun ini seperti coretan anak TK atau seperti cakar ayam ya tulisannya, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian bisa baca ya. Ini spool Yamaha Mio, ceritanya spool Yamaha Mio, dan ini pulsernya ya. Pada spool Yamaha Mio terdapat 3 buah kabel. Yang pertama warna hitam, kedua warna kuning, yang ketiga warna putih. Dan di pulser ada 2 kabel, yaitu putih strip biru ya, dan putih strip merah atau pink. Kalau enggak putih strip merah, yaitu ada juga yang warnanya pink ya. Terus kalau enggak putih strip biru, ada juga yang warnanya biru aja ya, tergantung merek daripada kualitas atau merek spool itu sendiri ya, tapi sama-sama Yamaha Mio. Dan ada juga CDI, ini ceritanya tuh CDI ini teh, CDI yang terdiri dari 6 pin kabel ya. Ini untuk pinnya sendiri kabelnya 6, tapi ada 1 yang not connection ya. Dan ini kiprok atau regulator dengan kabel 4 buah
pin kabel ya, dan 1 buah coil di sini. Aduh, gambar coil namanya kieu guys, meni waas coil teh coil. Komo ieu busi namanya penyon kieu, tapi teu naon lah. Jika ada juga businya kena. Oke, kita lanjut. Untuk warna hitam. Warna hitam ini arusnya adalah massa atau positif. Untuk warna kuning ini arusnya jalur ke penghasil setrum lampu. Untuk yang putih ini ke pengisian atau penghasil setrum untuk pengisian aki. Kalau untuk putih biru ini arusnya positif dari pulser. Untuk putih merah ini jalurnya negatif dari pulser atau disebut juga massa pulser ya. Nah, si hitam ini kita akan langsung sambung ke kiprok. Kiprok terdiri dari 4 pin kabel dan formasinya seperti ini ya. Formasi, anggapnya formasi main bola guys ya. 1 2 3 4 ya. Untuk nomor 1 itu biasanya massa. Kita tulis massa. Untuk nomor 2 adalah pengisian. Untuk nomor 3 setrum ke aki. Setrum positif. Untuk keempat lampu. Untuk massa ini, massa ya, biasanya massanya itu warnanya kalau di Yamaha hitam. Kalau di Yamaha hitam, kalau di Honda hijau. Ya. Kalau di Yamaha hitam, di Honda hijau. Untuk pengisiannya sendiri biasanya putih. Mau di Honda mau di Yamaha sama ya, putih. Untuk strum yang dihasilkan dari pengisian melalui regulator atau kiprok dan keluarlah strum yang menuju aki atau pengisian aki, warnanya merah ya. Mau di Honda mau di Yamaha sama. Untuk lampu ini penyaring voltase lampu warnanya kuning. Nah. Sabar ya, kita teori dulu, langsung kita uraikan detail dengan kabelnya sekaligus ya. Dan untuk pin daripada CDI terdiri dari 6 pin kabel ya. Untuk CDI-nya terdiri dari 6 pin kabel. Untuk formasinya seperti ini guys. Ini CDI-nya Mio Old, Mio lama atau Jupiter Jet ya. Ini rekomendasi CDI-nya ya. Karena ada limitnya. Kalau mau pakai BRT juga bisa. Mau CDI, Mio Old atau Jupiter Jet, tapi merek BRT silahkan ya. Untuk pin nomor 1 2 3 4 5 6 ya. Formasinya seperti ini. Untuk pin nomor 1 itu biasanya coil, bukan biasanya, emang coil ya. Coil di Yamaha identik dengan warna kabel oranye ya. Untuk warna kabel di Yamaha oranye. Untuk di Honda biasanya kuning strip, kuning strip hitam atau hitam strip kuning juga nggak apa-apa ya. Untuk di Honda, untuk di Yamaha oranye, untuk di Honda hitam strip kuning atau kuning strip hitam. Untuk 2 massa warna kabelnya hitam jika pada Yamaha. Untuk di Honda hijau
YJ na dua ngareneng nah lah naon. Nah, ya. Untuk nomor 3 12 volt atau arus negatif dari kontak ya. 12 volt atau arus positif, maksudnya arus positif dari kontak. Biasanya jika di Yamaha warna kabelnya coklat, jika pada Honda warna kabelnya hitam ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini massa daripada pulser yang warnanya itu tadi putih merah jika pada Yamaha ya. Jika pada Honda biru kuning, biru strip kuning, biru strip kuning, putih strip merah. Jika di Yamaha putih strip merah ya untuk massa daripada pulsernya. Jika di Honda itu biru strip kuning. Untuk nomor 5 itu pulser, arus pulser positif ya, arus pulser positif. Jika pada Yamaha warna kabelnya putih strip biru. Oh yang ini salah guys ya, yang nomor 4 salah, hapus. Yang nomor 4 massa pulser biasanya putih merah ya di Yamaha. Kalau di Honda biasanya, kembali ke nomor 4, mohon maaf, massa pulser putih merah ya. Oke. Jika di Honda biasanya putih polos atau putih strip hitam atau juga putih strip kuning biasanya ya. Tapi anggap aja ini enggak ada ya. Soalnya kalau di Honda jarang pakai massa pulser. Kalau di Honda rata-rata itu pulsernya enggak ada massanya, biasanya langsung ngeground ke spool. Nah, untuk lanjut ke nomor 5 pulser positif atau putih biru. Jika pada Honda biru kuning, biru strip kuning ya. Lanjut ke nomor 6. Not connection alias tidak ada sambungan saluran, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Untuk coil cuma punya satu pin di sini. Untuk coil ya cuma punya satu pin. Biasanya identik dengan warna oranye jika di Yamaha ya. Jika di Honda itu hitam strip kuning. Nah, dan coil ini menuju langsung ke busi ya, ke busi celegur seperti itu. Nah, dari spool kabelnya kan 5. Yang hitam ini nih, yang hitam dari spool, kabel warna hitam dari spool disambung ke massa, nah, ke angka 1 ya. Terus kabel kuning yang dari spool disambung ke lampu warna 4. Nah, untuk yang putih disambung ke pengisian. Nah, ke sini. Untuk yang putih ya, ini jalur yang kuning, ini jalur yang hitam, ini pengisian 2 jalur yang putih ya. Yang 3 sudah tersambung. Untuk yang merah daripada kiprok atau regulator, yang merah ini menyambung ke aki ya.
Nah, di sini kita butuh satu buah aki. Kita gambar di sini aja ya. Aki. Ini plus, ini min. Ya. Kita sambung aja si kabel warna merahnya set ke positif daripada aki. Nah, terus untuk putih merah atau negatif daripada pulser bisa dilangsung ke nomor 4 CDI. Nah, masa pulser. Nah, untuk yang putih biru disambung ke pulser positif ke nomor 5, pin nomor 5 di CDI ya. Untuk 12 volt. Nah, kita butuh satu buah kontak on off atau saklar on off ya. Anggap aja ini kontak ya, dengan kabel 2. Kontak on off. Nah, dari aki ya atau dari acu kita tambah satu buah kabel di kabel positif menuju kontak warna merah ya, dan dari kontak langsung menuju CDI ke 12 volt atau pin nomor 3 di CDI Jupiter atau Mio lama ya. Untuk masanya ini yang hijau di CDI kita bisa mengambil dari masa kiprok juga ya. Nah, dari nomor 1 di kiprok kita jumper ke sini. Nah, untuk nomor satunya ini coil kita tinggal sambung saja ke coil. Nah, dari sini si baterai juga perlu yang namanya ground atau masa ya. Masanya bisa ngikut ke yang hijau tadi. Nah, dan titik temu ground akhirnya itu di sini ya, dari yang hijau ke coil. Nah, kan coil suka dibaut tuh. Nah, kita tinggal pakai sekun ditempel ke baut, kita jepit di bawah coil ya, kabel masanya. Semua kabel masanya menyatu dan berakhir di sini ya. Itu untuk teorinya, dan kita akan langsung ke pembahasan kabel. Nah, yang kita bahas tadi teorinya itu, sekarang kita akan langsung menguraikan dengan kabel ya. Nah, ini masa, satu buah kabel masa ya, dari spool. Nah, masa menuju kabel hitam. Nah, menuju kabel hitam dari spool Mio ya. Ini salurannya yang hijau ini menuju kabel hitam dari spool Mio. Terus ada juga yang putih. Ini fungsinya pengisian menuju kiprok dari kabel putih. Nah, dari kabel putih spool Mio yang ini tadi ya, kabel putih. Ini pengisian dari kabel putih spool Mio menuju kiprok. Dan ini yang kuning. Nah, yang kuning digambar tadi yang menuju ke kiprok, masih menuju ke kiprok. Ini arusnya lampu dari kabel kuning di spool Mio ya. Dan yang dua ini, yang biru sama yang merah, ini kan 5 semuanya ya, yang 3 udah. Nah, yang merah ini, yang merah pulser negatif alias kabel putih merah dari pulser Mio. Ini jalurnya menuju CDI ya. Nah,
kabel pink atau putih strip merah dari 10 mio. Ini jalurnya, jalur awalnya. Dan yang biru ini kabel biru strip putih dari 10 mio. Ini adalah pulser positif ya. Dari sini yang menuju ke nomor 5 pada CDI ya. Lanjut masuk ke kiprok. Ini soket kiprok atau regulator ya. Pada pinnya si kiprok ini mempunyai 4 kabel yang sudah kita bahas tadi. Ada massa, pengisian, strum yang menuju aki, dan lampu yang kuning jika diperlukan ya, kiprok. Dan yang kuning ini kita cabangkan. Nah, kita cabangkan yang kuningnya jalur lampu ke saklar on off ya, jika diperlukan. Kalau nggak diperlukan nggak usah disambung ya yang kuningnya. Nah, lanjut ini ke soket CDI Jupiter Jet atau Mio lama. Nah, ini pin kabelnya 6, cuma yang dipakai 5 ya. Nomor 6-nya nggak dipakai, not connection. Untuk nomor satunya coil warna oranye di Yamaha, kuning strip hitam pada Honda. Untuk nomor 2-nya massa, nomor 3 12 volt, 4 massa pulser, 5 pulser positif ya. Dari sini kita lanjut ke ini jalur ke aki ya. Aki positif. Jalur ke aki positif yang tadi dari kiprok menuju aki ya, yang warna merah. Dan ini acu min alias aki negatif. Kabel hijau kita bisa ngambil ke hijau atau daripada massa dari kiprok ataupun dari CDI dan berakhir di coil ya. Nah, berakhir di coil. Ini jalurnya guys. Nah, ini kabel massanya, semua massa numpuk di sini, massa alias ground. Nanti si sekun ini disimpan di bawah baut pengencang daripada si coil ini ya, dijepit. Nah, untuk yang oranye ini kabel coil positif ya, karena coil rata-rata cuma punya 1 kabel ya. Dan yang 2 ini menuju kontak atau saklar on off ya. Asal mula strumnya yang merah ini berasal dari aki ya, yang dari sini menuju ke kontak, dan dari kontak masuk ke kabel warna hitam yang menuju ke pin nomor 3 di CDI Jupiter atau Mio. Arusnya positif 12 volt. Oke, mungkin cukup uraian kita malam ini. Semoga bermanfaat ya. Sebetulnya ini juga pesanan orang, makanya kita kasih tanda biar gak pusing yang masangnya nanti ya. Pengen bikin kabel bodi terpisah untuk pengapian Mio yang menggunakan CDI dan kiprok Jupiter Jet atau Mio lama. Nah, semua sudah kita ringkas untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya. Jangan lupa di share atau berkomentar di bawah sini. Terus berkarya Indonesiaku. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.